Guys, jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang Lengkara yang biasa dipanggil Kara, yang hidupnya berubah ketika ayahnya menikah lagi dengan Sonya yang sudah mempunyai anak bernama Nilam. Sebelumnya, aku Ririn Dwi Aryani dari kelas 12F10 absen 32. Cerita ini berasal dari novel 00.00 karya Amelia Valencia. FYI, novel ini merupakan karya kedua dari Amelia Valencia. Sedikit informasi tentang Amelia Valencia. Amelia Valencia memiliki nama panjang Anugerah Amelia Valencia, biasa dipanggil Amai. Amai lahir di Makassar tanggal 18 Mei. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Tokoh-tokoh dalam novel ini yaitu yang pertama ada Lengkara, biasa dipanggil Kara sebagai tokoh utama, Erik sebagai ayah Lengkara, Sonya sebagai ibu tiri Lengkara, Nilam sebagai adik tiri Lengkara, Mas Naka sebagai pacar Lengkara, dan Kak Aslan sebagai kakak Lengkara. Setelah Pak Erik ini menikah dengan Sonya, Pak Erik ini sering melakukan kekerasan terhadap Kara. Pernah pada suatu hari, Nilam dan Kara mengikuti lomba esai. Tiba-tiba, esai yang sudah ditulis Nilam hilang. Nilam yang sudah dari awal tidak suka dengan Kara, memfitnah Kara telah membakar esai Nilam. Secara otomatis, Kara diskualifikasi oleh sekolah sehingga tidak bisa mengikuti lomba esai. Sampai di rumah, Erik sudah mendengar berita tersebut. Erik kemudian memarahi Kara, menampar wajah Kara, bahkan Erik juga melempar badan Kara ke lantai. Tetapi untungnya pada saat itu ada Kak Aslan yang menolong Kara. Di cerita ini, Lengkara menjadi anak yang paling tidak disayang orang tuanya, suka dibanding-bandingkan, bahkan mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya sendiri. Nah, ada juga pada suatu hari, Erik mengadakan acara yang besar. Mas Naka yang mengetahui akan ada acara tersebut memberikan gaun kepada Lengkara, tetapi keesokan harinya gaun tersebut malah hilang. Sampai di tempat acara, Kara melihat Nilam memakai gaun yang diberikan oleh Mas Naka. Kemudian, Kara dan Nilam bertengkar. Mas Naka yang melihat kejadian tersebut mencoba melerai keduanya. Namun, Kara tidak menghiraukan hal tersebut. Nah, Erik yang pada saat itu sedang menyambut tamu terkejut melihat kedua anaknya bertengkar. Lalu ditariknya lah Kara, kemudian dimarahilah. Kara yang tidak terima kemudian menjaburkan Nilam dan Sonya, which is ibu tiri dan adik tirinya itu, ke dalam kolam. Sahabat-sahabat Lengkara yang mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh Erik mencoba membantu Lengkara dengan melaporkan Erik ke pihak yang berwenang. Di akhir cerita ini, Erik berhasil ditangkap oleh polisi. Namun, Lengkara mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua matanya menjadi buta. Mas Naka yang mengetahui hidupnya sudah tidak lama lagi karena mengidap suatu penyakit, ia dengan senang hati mendonorkan matanya kepada Lengkara, yang kemudian Mas Naka meninggal dunia. Namun Lengkara sehat. Dalam cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan memang tidak akan selalu berjalan lancar. Pasti akan ada kesulitan. Namun kita tidak boleh menyerah dalam hidup, karena tidak akan ada kebahagiaan tanpa kesulitan. Dalam novel ini, kita juga belajar bahwa setiap hal yang kita lakukan akan berdampak kepada sekitar kita. Maka dari itu, kita harus selalu berbuat baik. Novel ini juga mengajarkan kita untuk tidak selalu percaya kepada seseorang. Belum tentu seseorang itu berkata benar. Juga dalam novel ini, mengajarkan kita untuk menunjukkan rasa sayang kepada sekitar kita dengan mengapresiasi hal-hal kecil yang mereka lakukan. Dan yang paling utama, seberat apapun masalahmu, jangan pernah menyerah dan putus asa. Segelap apapun masalahmu, pasti akan ada harapan baik. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.